Halo guys, ketemu lagi dengan gua Niko. Kali ini gua mau update ikan koki gua. Nah, kemarin juga banyak dari teman-teman yang minta update ikan koki. Nah, sebenarnya ikan koki gua itu yang 5 masih belum balik ya, masih ada di farm. Dan ini sebagian ikan koki gua yang menurut gua masih bisa dilihat lah. Nah, kalian boleh lihat di sini. Ini kalau kalian sudah lihat dari awal video gua, nah ini dulu yang kecil, yang kalian dulu tanco. Nah itu yang hitam masih ada ya, jadi ini tuh yang masih ada di gua ya. Ini gua baru dapat lagi 2, dan ini memang ada di atas ya, jadi gua turun ke bawah dan menurut gua ini masih bagus. Nah yang gua mau share ke kalian untuk video kali ini adalah sebenarnya bagaimana sih cara ngerawat ikan koki supaya biar cepat besar ya. Nah, banyak teman-teman mungkin baru belajar, mungkin gue bisa sharing sedikit ya. Gue juga sama-sama belajar, jadi kita bisa sharing ya. Oke, yang pertama ya, kalau menurut gue pribadi yang gue baca-baca dan gue lihat tanya-tanya dari senior adalah untuk satu ikan kalian harus dapat 30-50 liter ya. Jadi satu ikan ini harus ada di tekanan di 30-50 liter. Contohnya gini, ini 80 kali 80 kalau bersihnya ya, kita ngomong ya, akuariumnya adalah 80, kesononya 80. Ini jauh loh, kalau sononya 80, tapi ke atasnya 50. Total yang ada di sini adalah 320 liter. Gua isi di sini ada 6 ikan koki, dan which is itu satu ikan kokinya itu 53 liter ya. Kalau misalkan kalian mau cepat besar, kira-kira segitulah minimal ya, kita bilang minimum. Nah, banyak berpikiran kalau misalkan pakai fiber bukan cepat besar ya, oke. Tapi ini gue mau bahas tentang koki di akuarium ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum ada fiber kayak gue gitu ya, bisa ikutin caranya kalau di akuarium seperti apa sih gitu ya. Jadi dengan tempat yang kecil kalian bisa bikin ikan koki kalian lebih besar ya. Nah, kalau menurut gue pribadi dalam satu air ini 30 liter sampai 50 liter hanya untuk satu ikan koki. Jadi ini 320 liter gue masukin 6 ikan koki ya. Jadi masih oke lah ya. Jadi dengan kapasitas yang memadai, kalian bisa bikin ikan koki kalian juga kelihatan besar. Mungkin kalian bisa lihat yang tanco gua ini dulu kecil banget ya. Videonya nanti gua kasih tahu ke kalian. Ini dulu kecil, tapi sekarang udah gede dan bahkan menyamai yang hitam ya. Nanti footage-nya gue kasih tahu ke kalian. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, kalian lebih sering kasih makan. Contoh, gue pakai food timer seperti ini ya. Food timer seperti ini kalian juga bisa beli mungkin di toko-toko online, masih ada. Gue kasih makannya 8-12, itu tergantung kalian maunya kasih makannya berapa kali gitu ya. Tapi dengan apa? Dengan porsi yang sedikit ya. Porsi yang sedikit ya, ini nggak terlalu banyak. Jangan sampai dia sampai menumpuk di sini. Jadi minimal tuh 5 menit dia sudah habis sebenarnya. Maksimal 5 menit sudah habis. Kalau misalkan 5 menit masih ada, berarti itu kalian kasihnya kebanyakan. Jadi mesti dikecilin lagi ya. Itu menurut gua pribadi. Jadi 8-12 kali ya. Kalau misalkan kalian nggak sempet ya, kalian boleh beli alat-alat kayak gini ya. Jadi bisa kalian bisa muter sendiri ya. Oke, yang ketiga adalah kalau menurut gua ya, itu ganti air itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena kalau menurut gua, kalau ganti air itu ikan bisa lebih cepat besar ya. Nah, kalau menurut gua yang gua tahu, yang gua dengar info,
koreksi kalau gue salah, mineral itu bisa bikin dia cepat besar ya. Jadi kalau gue sendiri gue akan ngelakuin ini 2-3 hari. Nah, jadi gue ganti air ini akan gue ganti 2-3 hari, oke? Gue gantinya sekitar 20-30%. Jadi gue nggak sampai habis semua, gue gantinya biar ada, yang penting ada air baru yang masuk ke sini ya. Jadi tetap clean, tetap bersih, ikannya juga tetap sehat ya. Jadi kalian juga boleh ikut cara gue. Yang ketiga tadi adalah mengganti air ya. Jadi gue sih kalau gue di sini 2-3 hari. Jadi tergantung airnya keruh atau enggak ya. Tapi minimal gue 3 hari gue pasti udah ganti airnya 20-30% ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini airnya bening ya. Kebetulan juga hari ini memang baru gue ganti ya. Nah ini seperti inilah keadaannya. Ini kalau gue lihat, kalau kalian lihat mungkin keadaannya kecil ya sebenarnya. Ini sebenarnya dari sini ke sini itu 80, tapi dari depan ke belakang pun itu 80. Jadi kalau kalian lihat, boleh lihat ke dalam. Nah itu jaraknya itu sebenarnya jauh. Nah ya, jarak sini sampai ke dalam itu tuh jauh ya. Nah kayak gitulah pokoknya. Gimana caranya dengan space yang kecil kalian bisa memanfaatkan tempat yang ada ya. Oke, yang keempat adalah menurut gua adalah oksigen. Suplai oksigen harus mencukupi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kalian lihat, gue pakai mushroom di sini. Gue pakainya mushroom. Yang pertama adalah kalau kalian lihat buih-buihnya itu yang di situ micro bubble-nya itu memenuhi ya. Jadi memenuhi supaya kapasitas oksigennya itu tercukupi ya. Jadi kalau kalian piara koki, menurut gue adalah oksigen itu juga sangat penting ya. Berpengaruh banyak lah kalau gue bilang. Nah, kedua juga jadi sehat ya, lebih sehat, oksigennya juga terpenuhi, dan ya, menurut gua juga itu bisa mempengaruhi pertumbuhannya ya. Kalau kalian nggak ada mushroom seperti ini, kalian boleh pakai talang air, talang yang biasa, filter talang itu, tapi seenggaknya jangan ada arus ya. Kalau misalkan untuk ikan koki itu, kalau kalian memang mau cepat besar, cepat bulat, kalau misalkan jangan ada arus ya. Itu juga nyambung sama yang kelima nih, jangan memberikan arus pada ikan koki ya. Jadi kalau misalkan koki kalian dikasih arus, otomatis dia makan tapi dia melawan arus, dia buang tenaga, akhirnya apa, nggak bisa gemuk, nggak bisa gede ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan koki sendiri, yang gua tahu, yang gua belajar dari senior, jangan diberikan arus ya. Kalau bisa dari airnya pun, dari air jatuhnya pun nggak boleh ada arus ya. Seperti ini kan dia nggak ada arus nih, kalau kalian lihat ya. Nah, tapi dia bubble-nya itu terpenuhi sekali ya. Kalau kalian lihat di sini, boleh lihat di sini ya, tuh ya. Jadi bubble-nya itu, micro bubble-nya kelihatan banget ya. Kebetulan memang gue punya background ini sebenarnya warnanya hitam, jadi kalau misalkan kalian lihat bubble-nya kelihatan banget. Jadi ini kalau gue rasa ini memenuhi untuk kriteria oksigen ya. Nah, di sini juga gue ada memberikan 2 ikan manfish ya. Kalau kalian tahu, manfish itu kita tahu kan buat makan kutunya si ikan koki ya. Nah, jadi gue memberikan 2, jadi nggak terlalu banyak. Dan gue rencana kemungkinan gue akan memberikan CHF. Nah, gue lagi memberikan pembesaran untuk CHF. Biar apa? Biar CHF itu mencukupi besarnya. Gue takutnya kesedot di bagian sini nih ya, karena arusnya juga, karena kan gue pakai filternya, mesin power head itu adalah 4000 ya, 4000 liter per jam ya. Jadi itu kenapa gue takut terlalu kencang CHF-nya, jadi ntar mati kesedot. Nah, itu gue mau bikin minimal 10-12 cm lah ya, baru gue masukin ke sini ya. Antisipasinya kalau misalkan gue pakai ikan sapu-sapu itu, gue takutnya usil ya. Mungkin dari teman-teman juga udah sebagian juga ada yang tahu ya. Mungkin kalau misalkan nggak masukin dari kecil, dia punya ikan sapu-sapu itu usilnya bukan main, dia bakal nyedotin si koki-kokinya ya. Jadi itu kalau kalian yang memang, menurut gua pribadi, untuk merawat ikan koki di akuarium biar lebih cepat besar dan sehat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya fiber itu lebih bagus lagi sebenarnya, karena apa, fiber kan tempatnya gede ya.
Nah, tempatnya gede. Nah, ini kebetulan nih tuh muter. Ya, jadi gue memberikan ikannya kayak gini nih. Nah, tuh dia turun sendiri. Ini kebetulan banget nih. Nih, gue kasihnya segini aja nih. Tuh, kadang-kadang dia turun. Nah, kalau kita lihat nih, kalau misalkan memang dia terlalu sedikit, ya, kalian boleh menambahin lagi, gitu tuh. Tuh, ya, jadi ada turun-turun, ya, kayak gitu. Pas banget. Nah, ini ya, segini aja. Tuh, kalau kita lihat nanti kalau misalkan, nah ini lihat deh, ini tuh hampir kesedot nih. Ini saking kencengnya nih, makanya gue bilang, gue nggak mau nanti CAF gue juga kesedot gitu loh. Nanti karena ini lumayan kenceng. Nah, kalau kayak gini-gini kan dia masih udah oke nih, nggak terlalu banyak ya. Nah, tuh kayak gitu ya. Jadi intinya kayak gitu ya. Tadi satu ikan harus 30-50 liter, terus beri makannya juga sering ya, tapi jangan terlalu banyak, rajin ganti air, suplai oksigen juga mencukupi. Yang terakhir adalah jangan kasih arus ke ikan kokinya ya. Jadi guys, itu aja. Kalau gua ada salah mungkin kalian boleh koleksi. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing ya, biar kita sama-sama tahu. Bagi kalian yang memang baru-baru ya, gue juga baru-baru juga. Oke, thank you sudah nonton video gue dari awal sampai akhir. Nanti next gue bikin video yang lebih menarik lagi. Ya, thank you dan sampai jumpa.